Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ya dari peredaran matahari yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang ada di dalam surat Yasin. Di dalam surat Yasin ya dijelaskan ya bahwa betul-betul ya realitas kenyataan bahwa matahari itu beredar ya. Tetapi untuk lebih ya, memperjelas bahwa adanya peredaran matahari dalam Al-Quran itu, pemaknaan Al-Quran itu ya dengan takwil ini ya, yang maksudnya dalam ayat ya, ayat dengan ayat yang satu dengan lainnya itu saling menjelaskan, saling menerangkan ini, sehingga nantinya bisa pemaknaan Al-Quran ini bisa lebih jelas kan gitu ya. Untuk itu kami bacakan dan kami terjemahkan langsung ya, untuk supaya ya lebih jelas adanya peredaran matahari yang dijelaskan di dalam surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Dan ya dengan ya sen dan teknologi ya, untuk kamu malam meninggalkan siang maka terjadilah gelap gulita. Ini adalah rotasi bumi. Ayat ini sebetulnya menjelaskan ya suatu sistem ya, untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi, karena menjelaskan ayat sebelumnya yaitu Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tubitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan azwaja ya, saya maknai karena dengan realitas kenyataannya yaitu sperma dan sel telur ya, atau bakal manusia ini yang terdiri dari sesuatu ya yang tumbuh di bumi ya, yaitu tumbuh-tumbuhan min anfusihim, dari kamu sekalian, ini adalah keturunan, wa mimma la ya'lamun, dari sesuatu yang kamu tidak akan mengerti. Untuk itu ayat selanjutnya ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Yang pertama yaitu dengan cara memutar bumi. Jadi ini supaya panas bumi itu merata, maka bumi itu diputar, maka panas yang merata ini bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini ya. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Perputaran bumi ini dikarenakan matahari itu beredar pada garis edarnya. Jadi ini bumi ini bisa berputar karena matahari beredar. Ini adalah hukum sebab akibat, dzalika taqdirul azizil alim. Jadi ini takdir ya dari Allah ya, sebab akibat ini matahari beredar menyebabkan bumi itu berputar, atau dibalik ya, bumi berputar itu disebabkan oleh karena matahari itu beredar. Jadi jelas ya ada peredaran matahari ini.
wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan dari peredaran matahari itu juga bulan itu juga disebabkan karena peredaran matahari itu eh, timbullah mangzilah ya. Jadi mangzilah kata takal urjunil qadim, yaitu yang faktanya kalau kita lihat muncul ya dari bulan sabit kecil sampai besar, kemudian kembali kepada kecil lagi. Inilah yang namanya mangzilah. Ini disebabkan karena perputaran bulan. Jadi bulan itu juga beredar disebabkan karena peredaran matahari ini. La samsu yang bagi laha ang tutirikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Karena matahari itu punya garis edar sendiri ya, maka tidak akan sampai ya matahari itu, atau tidak akan bertemu matahari itu dengan bulan ya. Walal lailu sabiqun nahar, dan karena perputaran bumi ya, maka malam tidak akan mendahului siang. Jadi ini adalah untuk menentukan waktu ya. Jadi waktunya itu adalah siang dulu kemudian malam hari. Nah, dari sini ditegaskan wa kullum fi falaki yasbahun. Jadi matahari ya dan bulan itu berjalan pada garis edarnya masing-masing, sebagaimana perahu itu berjalan pada garis edarnya ini. Fi falaki yasbahun. Jadi sebagaimana perahu itu berjalan pada garis edarnya masing-masing. Ini perumpamaan peredaran matahari. Ini dijelaskan di dalam surat Yasin ini, jelas beredar sebagaimana perahu yang berjalan ini. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil maskun. Dan teknologi dari perahu itu ya, kami penuhi ya satu dzurriyyah ya. Di dalam perahu itu penumpang yang penuh ya. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perahu ini diumpamakan ya, perahu itu ditumpangi ya, dinaiki oleh satu dzurriyyah ya, satu dzurriyyah yang penuh sesak. Nah, jadi matahari beredar ini diumpamakan sebagai perahu yang memuat satu dzurriyyah ya, penuh sesak, jadi satu keturunan. Jadi ini bisa dijelaskan nanti bahwa matahari itu beredarnya di luar langit biru, kemudian membawa berjalan langit biru itu ya, berjalan ini yang memuat satu dzurriyyah. Jadi ini satu keturunan nanti. Jadi isinya di dalam langit biru seperti yang kita lihat ya, bintang-bintang, bulan, bumi dan seisinya, ini adalah satu dzurriyyah, satu keturunan nanti kalau kita bisa menjelaskannya. Untuk peredaran matahari membawa langit biru ya berjalan ini, maka ya karena matahari yang kita lihat ini adalah di dalam langit biru, maka kita tidak bisa melihat peredaran matahari
Karena matahari yang kita lihat ini sebetulnya hasil pancaran dari matahari yang ada di luar langit biru. Ini nanti bisa kita jelaskan juga bahwa bagaimana matahari yang kita lihat ini sebetulnya hasil pancaran dari matahari yang ada di luar langit biru, yang salah satunya adalah bahwa matahari ini sinarnya fokus terhadap bumi. Maka ada pertanyaan ya, benda apakah yang memfokuskan sinar matahari ke bumi? Nah, ini nanti bisa terjawab dengan perjalanan penjelasan tentang matahari selanjutnya ya. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka itu sebagaimana eh, permisalan ya, sebagaimana contoh apa yang merupakan kendaraan yang bisa ditumpangi. Ini adalah contoh ya, kendaraan perahu itu. Jadi peredaran matahari itu, berjalannya matahari itu betul-betul bisa kita contohkan pada perjalanan perahu. Jadi perahu berjalan ini ya, sehingga ini realitas yang nyata betul bahwa matahari itu beredar. Wa inna sa'nugarikum fala sorikha lahum walahum yungqadun, dan seandainya kami menghendaki ya, kami akan menenggelamkan perahu itu beserta penumpangnya ya, maka tidak ada yang menolong dan tidak akan diselamatkan. Jadi kalau Allah menghendaki ya, eh, perahu itu tenggelam, maka tidak akan ada yang menolong dan tidak akan diselamatkan. Ini adalah perumpamaan hari kiamat, karena nanti hari kiamat itu adalah pecahnya langit biru itu, kemudian eh, langit ke diumpamakan dengan perahu itu, maka perahu itu akan tenggelam. Dan kalau eh, hari kiamat ya, maka eh, bumi ini akan hancur. Nah, langit biru dibuka, maka bintang-bintang, bulan dan bumi ini akan hancur kan gitu. Sehingga sebetulnya eh, hari kiamat itu bukan lenyapnya eh, bumi atau lenyapnya alam ya semuanya, tetapi hari kiamat itu adalah bumi ini ya, kita ini ikut akan pindah tempat ya, dari langit yang tertutup kemudian pindah kepada langit yang terbuka. Jadi di luar langit biru sana itu ada ruang lagi yang lebih luas, yang sangat luas ya, untuk kehidupan yang selama-lamanya, yang kekal ya. Illa rahmatan minna wa mataan lagi, kecuali rahmat kami dari kami dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi tidak terjadinya perahu itu tenggelam diumpamakan tidak terjadinya hari kiamat itu, ini karena rahmat dari Allah. Oleh karena itu hari kiamat ini akan terjadi dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, dengan kita tidak bisa mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat. Demikian ya
penjelasan kami tentang peredaran matahari ya, dengan kesimpulan bahwa eh, matahari itu beredar pada garis edarnya diumpamakan dengan perahu yang berjalan pada jalurnya sendiri-sendiri, yaitu matahari dan bulan ini beredar pada jalurnya sendiri-sendiri. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.